Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Bangka Pos dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan saya Edi Usmanto di Caleg Bicara. Dan kali ini calegnya benar-benar bicara. Setelah beberapa lama kita menunggu momentum ini untuk kemudian saya memberikan kesempatan kepada caleg-caleg kita, calon para pemimpin-pemimpin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini untuk berbicara. Apa program-program mereka? Apa visi mereka? Apa misinya untuk Bangka Belitung? Dan tentunya saya tidak sendirian. Saya sudah kedatangan tamu spesial yang sebenarnya kita sudah pernah ngobrol, dan kali ini beliau datang lagi. Beliau adalah Bapak Sumiadi. Assalamualaikum Pak Sumiadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Wah, ini dia nih. Ini beliau Pak Sumiadi ini. Kalau sekarang apa nih Pak? Sekretaris ya? Masih sekretaris. Masih DPD. sekretaris Masih DPD Hanura Bangka Belitung. Iya. Luar biasa. Dan beliau adalah calon legislatif dari Hanura nomor urut 2. 2. Ya, Nomor urut 2. Jangan lupa. Ya, jadi beliau akan menyampaikan hari ini. Bangka Pos akan memberikan ruang. Silakan Bapak Sumiadi untuk menyampaikan. Tapi sebelum itu silakan disapa dulu Pak pemirsa Bangka Pos yang ada di Bangka Belitung ini, yang ada di 7 kabupaten kota. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bangka Pos yang juga masih tetap mau berkolaborasi dengan kami dari Partai Hanura. Saya di sini Sumiadi, caleg dari Partai Hanura, yang partainya nomor urut 10, sedangkan saya sendiri adalah nomor urut 2. Di sini saya akan melakukan kampanye secara digital kepada seluruh masyarakat Bangka Belitung yang ada di Kepulauan Bangka Belitung. Adapun materi kampanye yang ingin saya sampaikan itu ada 5. Pertama, menyangkut masalah yang selalu ingin saya gemburkan dari dulu, yaitu politik uang. Kemudian kedua, penegakan hukum. Ketiga, pengawasan terhadap mandatory spending, dan apa itu mandatory spending nanti kita bicarakan lebih lanjut. Ketiga, azas kesetaraan pembangunan antara dua daerah kepulauan, karena ini kita Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Dan keempat, azas kesetaraan. Dan kelima, isu pemekaran wilayah. Saya kira itu. Oke, jadi ada 5 item ya. 5 item ya. 5 item yang akan menjadi misi atau visi dari Pak Sumiadi. Ya. Jika nanti dipilih, dipercaya oleh masyarakat Bangka Belitung berada di Senayan, khususnya di DPR RI. Kita kupas satu-satu berarti. Ya. Ya kan? Tapi sebelum itu, sebelum saya ke 5 item tadi, saya mau pertanyaan yang sederhana, yang paling simpel, yang sering ditanyakan oleh banyak orang. Kenapa DPR RI, Pak? Kenapa DPR RI ya? Seperti kita ketahui bersama bahwasanya Hanura itu adalah pada saat ini ya, bukan sebelumnya, pada saat ini sebagai partai non-parlemen. Saya dan selaku pengurus DPD tentunya punya kewajiban untuk mengembalikan Hanura ke parlemen. Ada banyak cara ya, untuk kembali ke parlemen itu. Apakah dengan menyumbang kursi atau menyumbang suara? Kita pilih dua-duanya. Pertama kita sumbang dulu suara. Kalau ternyata dari sumbangan suara kita itu ternyata memenuhi kuota untuk satu kursi, ya alhamdulillah. Tapi kalau seandainya tidak memenuhi kuota kursi, kita tetap punya kewajiban menyumbang suara. Supaya rekan kita di dapil yang lain itu ada yang bisa hadir di Senayan. Sehingga aspirasi kita bisa sampai. Tapi saya yakin bahwasanya pada pemilu kali ini, sesuai dengan tema kita yang keempat, azas kesetaraan, saya yakin bahwasanya pada pemilu kali ini ada calon yang lebih spesifik, dia berasal dari Pulau Belitung, hadir di Senayan. Saya kira itu. Ada optimisme di situ. Ada optimisme di situ. Pada pemilu kali ini. Berarti Bapak melihat akan ada perubahan signifikan di pemilu 2024 ini ya. Betul. Terutama keterwakilan dari seberang ya. Ya betul. Dari negeri Laskar Pelangi. Ya betul. Itu dia, betul ya. Sekali itu. Sangat betul sekali. Baik Pak, ini ada 5 item pemirsa Bangka Pos yang kemudian akan menjadi visi dan misi Pak Sumiadi. Jika sekali lagi Anda semua mengizinkan ya, masyarakat Bangka Belitung mengizinkan memberikan amanah, mengemban amanah itu untuk kepada beliau. Tentunya nanti di 14 Februari 2024. Makanya datang ke TPS ya. Kalau yang belum ada TPS, cek
di KTP, online bisa atau daftar ke KPU biar pasti. Dan jangan lupa nomor 2, Pak Sumiadi. Partai Hanura. Partai Hanura. Oke, mantap. Pak, yang pertama. Di yang pertama kita Bapak bilang tadi soal money politik. Money politik. Bapak mengendus itu. Apakah Bapak nanti yakin dan komitmen bahwa pergerakan Bapak sekarang sampai nanti di 14 Februari bahkan mungkin sampai terpilih, Bapak akan benar-benar jauh dari yang namanya money politik? Insya Allah ya, karena sesuai dengan keyakinan agama saya, keyakinan agama Islam, saya punya keyakinan begini. Ya, kenapa saya ingin membawa tema money politik itu? Sebab dalam Islam itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 33-34. Saya bacakan tafsirnya saja ya, karena kita bukan artinya karena kita bukan orang pesantren. Ya. Artinya sini dikatakan, tidakkah engkau melihat orang yang berpaling dari Al-Quran maksudnya, dan dia hanya memberi sedikit, artinya sedikit yang diberi itu, dari apa yang dijanjikan dan diberikan, lalu menahan sisanya. Artinya selama ini yang diberikan oleh calon-calon itu dalam bentuk money politik itu sebenarnya hanya sedikit. Banyak sisanya yang dia tahan. Berupa apa? Berupa fasilitas, berupa segala macam ya. Karena politik itu kan kekuasaan kan. Banyak yang dia tahan itu di kekuasaannya itu, yang hanya untuk diri dia. Kalau masyarakat kita yang mayoritas Muslim, orang Babel ini paham itu, sekaranglah waktunya kita hentikan itu. Apalagi contoh ya, misalnya kita bicara begini, money politik itu kan bukan hanya dari konstituen ya, artinya calon memberi uang kepada konstituen ataupun barang ya, tapi juga money politik itu kan terjadi di penyelenggara. Itu lebih berbahaya. Contoh, dalam sepak bola kan kita kenal istilah mengatur skor kan. Iya kan? Apakah tidak mungkin di dalam pemilu ini tidak terjadi pengaturan skor, pengaturan suara? Mungkin saja terjadi. Karena itu menggunakan sistem. Apalagi sekarang aplikasi itu sebagai utama dalam sistem. Ya. Jadi Bapak menduga itu ada? Bukan menduga, ada. Di setiap partai ada yang namanya cyber IT. Termasuk di partai kami. Ada cyber IT. Gunanya untuk itu. Jangan sampai suaranya ini beralih. Saya kemarin dari Badan Saksi Nasional sudah hadir di Jakarta ikut kegiatan TOT ya. Kita sudah lihat kesiapan Hanura untuk mengantisipasi itu. Kecurangan di bidang IT. Kalau misalnya kecurangan money politik terhadap konstituen itu sih mudah saja ya. Terima uangnya, nggak pilih orangnya, udah selesai. Tapi kalau kepada penyelenggara yang dilakukan oleh oknum partai, itu bahaya, sangat bahaya sekali. Oknum partai ke penyelenggara? Ke penyelenggara, sangat berbahaya. Artinya sekali. Ada seperti kerjasama dalam tanda kutip? Betul, sangat berbahaya sekali. Ini dugaan? Atau saya sudah pernah ungkapkan itu dalam pertemuan-pertemuan dengan KPU, segala macam Bawaslu, sudah saya ungkapkan itu. Dan mereka tidak bisa menjawab itu. Mungkin bisa sedikit lebih spesifik. Misalnya contoh konkret yang Bapak, atau temuan dari Pak Sumiadi. Ke penyelenggara ya, bukan ke konstituen. Ke penyelenggara. Iya, modusnya. Ya. Modusnya. Seperti apa? Kalau itu dari TPS ke kecamatan ya. Ya. Nah, itu biasanya terjadinya di situ. Modusnya di situ. Ya. Modusnya di situ seperti apa nih? Misalnya. Kan selesai nih penghitungan nih. Ya, selesai Di penghitungan. TPS. Ya. Dan ini akan dibawa ke PPK. PPK betul. Kecamatan. Ya. Nah, di Jeddah ini apa yang dilakukan kemudian? Ya, manipulasi pemindahan suara, jumlahnya tetap sama. Jumlahnya itu tetap sama. Rekapitulasi jumlahnya sama, tetapi item di dalamnya ini. Kapan kemudian mereka akan melakukan itu? Kan sementara kita tahu pas waktu penghitungan sudah disaksikan banyak orang.
kemudian ditutup juga, disegel kembali, dikunci, ya kan, dijaga, dikawal ketat oleh pihak pengamanan, dibawa ke PK dan dijaga sebelum kemudian akan di pleno dihitung ulang. Nah, itulah pada saat jeda itulah. Pada saat jeda itulah. Tidak ada yang Dugaan ini. Iya. Ini dugaan Pak Sumyadi, Ya, kemungkinan. pada saat jeda itulah. Karena kalau oknum sudah dalam tanda kutip ya, ini oknum ya, saya tidak mengatakan penyelenggara dalam arti global ya. Karena oknum sudah tanda kutip terlibat money politik tadi, disitulah bahayanya. Itu. Ada di jeda itu. Iya, menurut ada Pak di jeda. Sumyadi. Iya. Baik. Jadi pemirsa Bangka Pos, menurut Pak Sumyadi, pemilu kita, pencoblosan kita itu memang tidak hanya menjadi tugas penyelenggara pemilu saja. Jadi masyarakat juga harus ikut mengawasi. Betul. Biar lebih jelas ya kan. Betul. Karena potensi-potensi kecurangan itu ya tetap saja bisa. Betul. Mungkin saja terjadi. Betul. Ya syukur-syukur tidak kan begitu ya Pak ya. Betul. Nah, benar, saya juga setuju. Ya, makanya Bang Edi ya, kampanye saya kali ini saya harapkan pengawasan itu bukan hanya datang ke TPS, pilih si anu, pulang, sudah, bukan hanya itu. Awasi suara Anda. Oke, maksudnya ikut saja kalau Iya. mereka lagi ngitung ikut juga gitu ya. Enggak, kita enggak bisa ikut ya. Tetapi ketika itu nanti diumumkan hasilnya berapa, partai A nomor urut ini sekian partai A, ikuti itu, kalau perlu videoin. Karena itu bisa dijadikan alat bukti untuk pemilu pada saat sekarang ini. Ya artinya ikut berperan aktif. Ya, ikut untuk berperan mengawasi, aktif, mengontrol ya kan. di seluruh TPS. Betul. Itu. Jangan kemudian ini sendiri ya. Tapi secara personal sebagai seorang caleg, Pak Sumyadi tidak ada pikiran kan untuk ikut politik? Enggak. Saya sesuai tema saya, moto hidup saya. No politik. No politik. Sampaikan kebenaran secara cerdas dan terpercaya. Itu 4 sifat Nabi. Sampaikan tablik kebenaran, sidik, cerdas, patona, terpercaya, sidik, amanah. Ya, itu tasifa istilahnya. Kalau saya singkatkan, saya pegang itu. Saya enggak. Jadi no politik. Enggak ada politik. Enggak ada cerita nama politik itu. Dalam kampanye saya enggak ada. Karena kalau itu tidak kita mulai dari sekarang, kapan lagi? Itu. Jadi clear bagi saya, money politik itu saya tidak akan memberi dan juga tidak akan menerima. Karena tugas saya selaku anggota parlemen 3 itu, ya, budgeting, legislasi dan pengawasan, itu tugas. Kalau masalah fasilitas yang kita miliki, itu negara yang memberikan. Ya. Tapi tugas ini harus saya jalankan sebagai bentuk tasifa tadi. Ya. Saya tidak akan memberikan sesuatu dan tidak akan menerima sesuatu. Berarti itu. Intinya Pak Sumyadi, calon legislatif DPR RI nomor 2 dari Partai Haruna, berkomitmen untuk tidak akan melakukan yang namanya money politik. Betul. Oke? Betul. Itu quote-nya kan? Clear. Selesai ya? Ya, selesai. Berarti tidak ada. No lah. Pokoknya Sumyadi no money politik. Enggak ada. Sama kayak saya. No. No apa tapi kalau saya gitu. No money politik. Tapi betul, Pak. Jangan sampai kemudian pemilih-pemilih kita, masyarakat Bangka Belitung tergiur dengan hal-hal yang ya remeh-temeh lah ya Pak. Betul. Yang begitu berapa sih Pak? Cuman diiming-imingi kan. Kita nggak tahu nanti resiko yang ditanggung juga 5 tahun ke depan loh. Kalian bertanggung jawab dengan pilihan Anda. Makanya Bang Edi, PKPU itu membatasi nominal souvenir itu. Berapa nominalnya? 60.000 kan? Betul. Iya kan? Artinya itu sudah usaha pemerintah untuk membatasi money politik. Tapi kita nggak tahu kan di belakang itu kan. Allahu alam tuh kita. Iya kan? Makanya kita menghimbau masyarakat menjadi masyarakat yang jauh lebih cerdas. Betul. Yakin lah orang Bangka Belitung ini lah pintar-pintar Pak. Yakin saya. Lah tahu lah dia Pak. Lah hebat-hebat, lah paham-paham. Ya kalau yang begitu-begitu justru sebaliknya nanti mereka
nggak akan milih lah gitu-gitu. Mereka akan mencari wakil-wakil rakyat yang benar-benar mau berjuang untuk kemaslahatan rakyat itu sendiri. Amin, amin. Luar biasa. Itu yang pertama, Pak. Ya, Tema kita yang pertama. ya. Kita geser ke tema Ya, kita yang kedua. kedua. Yang kedua ini apa tadi? Kesetaraan, Pak ya? Bukan, penegakan hukum. Penegakan hukum. Ya. Oke. Apa catatan Pak Sumyadi? Atau apa yang akan Bapak lakukan dengan penegakan hukum di Bangka Belitung? Begini, Bang Edi ya. Dampak dari monopolitik itu sering terjadi pola-pola pemerintahan transaksional antara eksekutif, legislatif, ya, bagi-bagi proyek, begitu kan? Karena monopolitik sebelumnya bagi-bagi coupling. Itu ada, Pak. Kalau saya ungkapkan, saya ini mantan PNS, Iya. ya, mantan birokrat, ya. Kemudian saya ikut dalam pembahasan menyusun anggaran segala macam. Ya. Saya nggak mau cerita itu lebih jauh ke belakang. Tapi mungkin kita bisa mengambil apa ya namanya ya, intisarinya, Pak. Pada saat kapan sih sebenarnya transaksional itu terjadi? Pada saat perencanaan. Perencanaan ini berarti di dalamnya ada legislatif, ada dong. Ya ada. Yudikatif ada dong. Enggak. Eksekutif berarti ya? Eksekutif enggak. Berarti legislatif dan Yudikatif. yudikatif. Iya. Ada itu. Memang sih secara kasat mata enggak tampak, enggak kelihatan. Ya karena bukan publik kan? Iya, karena itu bukan pembahasan tertutup. Ya. Tapi pada saat kapan maksud saya item itu masuk, transaksional itu masuk? Ya ketika sudah dalam bentuk RAPBD atau RAP sudah berbentuk dokumen anggaran. Begitu dia. Dan deal-dealannya seperti apa? Ya itu sih ceritanya panjang lah Bang Edi. Deal-dealannya. Misal sambil contoh. Ada beberapa item yang sudah disepakati misalnya nih. Ya. Berarti saya sudah ngomong dong? Atau gimana? Pak Sumyadi, tolong dong, itu punya saya ya. Gitu ya? Ya, arahnya seperti itu. Tanpa melihat urgensi dari program itu sendiri. Ya. Sementara bagi anggota parlemen yang memang dia memperjuangkan kepentingan konstituennya di daerah itu, nggak muncul-muncul. Karena transaksional tadi. Nggak muncul-muncul di situ. Wajarlah akhirnya dia, ya kalau dia punya moralitas yang kuat, dia ngotot di parlemen nanti untuk program dia dimasukin. Dia ngotot. Tapi kan akhirnya gebrak meja juga nanti di parlemen ujung-ujungnya. Tetapi kalau dia yang integritasnya nggak kuat, ya ikutan arus saja. Ya ikut arus aja di situ. Lalu ketika Pak Sumyadi berada nanti, seandainya kita berandai-andai, apa yang Pak Boy akan lakukan untuk mengubah itu semua? Kita tahu bahwasanya ada azas keterbukaan publik kan, iya kan, ada undang-undang keterbukaan publik kan. Ya, kalau toh kita tidak bisa di dalam skup itu nanti, kita gunakan publik, kita punya hak untuk bicara ke publik sebagai pertanggungjawaban moral. Bahwasanya program usulan Anda sudah kita usulkan. Persoalannya ada di dalam. Silakan. Begitu. Kita punya pertanggungjawaban secara moral ke publik. Itu. Kalau saya ya. Sesimpel itu. Dalam praktiknya. Tidak ada upaya yang jauh lebih keras untuk mempertahankan itu? Ya kalau seandainya memang diharuskan untuk upaya lebih keras, kenapa tidak? Kan berjuang untuk masyarakat. Ya, kenapa tidak? Kalau seandainya nantinya di dalam pembahasan anggaran ataupun segala macam nanti ya, tidak ada usaha yang kuat, itu akan kita lakukan. Tapi sih saya yakin ya, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini kan merupakan provinsi yang dalam tanda kutip ya, sebenarnya boleh dikatakan potensial juga dengan sumber daya alamnya. Makanya menjadi provinsi yang juga diperhatikan oleh pusat.
Ya, walaupun mungkin ada daerah-daerah lain yang dianggap oleh pusat lebih lebih prioritas lah. Tapi saya anggap Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga harus tetap setara dengan provinsi-provinsi yang lain. Begitu anunya, pemikiran saya. Oke, oke. Lalu tapi secara global, selain itu, bagaimana Bapak melihat penegakan hukum khusus di Bangka Belitung sendiri? Apakah sudah baik, sudah benar, sudah tepat, atau masih kurang? Masih? Kalau secara umum sih memang cukup baik. Ya. Tetapi kalau secara kasus per kasus, banyak hal-hal yang masih perlu dipertanyakan. Dan itu sebetulnya karena ya kita kasih contoh ya, kasus yang sedang hangat-hangatnya di Kabupaten Belitung itu, kasusnya Tanjung Batu, dermaga Tanjung Batu kan. Suge Iya. di Buding. Enggak, Tanjung Batu. Tanjung. Dermaga Tanjung Batu ke arah Tiris. Sungai Samak Tiris ke arah sana. Sungai Samak, saya ingat Buding lagi. Ya, dermaga Tanjung Batu. Itu kan sedang pegantungan. Pegantungan ya. Sedang sidang kan itu kan. Ya. Itu apa itu ya boleh dikatakan viral lah di Kabupaten Belitung. Karena nama-nama pejabat sudah mulai, pejabat dan mantan pejabat negara ya sudah masuk dalam kasus itu. Ya. Saya prihatin selaku pribadi. Karena penjelasannya itu adalah ada kaitannya dengan uang-uang politik di sana. Ada uang-uang politik yang terjadi di sana. Saya sangat prihatin sekali dengan hal-hal itu. Yang mudah-mudahan itu tidak terjadi pada saat selanjutnya. Itu maksud saya. Ya, amin. Jadi intinya penegakan hukum itu bisa kita lakukan jika pertama ya rekrutmen dulu nih. Rekrutmen dulu. Kita tahu bahwanya rekrutmen aparat penegak hukum kita, saya tidak mengatakan itu baik, ya. Tapi saya tidak mengatakan itu juga jelek. Ada aparat penegak hukum kita yang baik, dan ada juga yang oknumnya yang jelek. Ya, itu. Jadi intinya kalau kita bicara masalah penegakan hukum itu dari rekrutmen dulu, ya. Rekrutmen dulu. Saya nggak akan bicara lebih jauh karena itu wilayahnya sudah terlalu spesifik lah. Ya. Ya, kita bicarakan aja. Yang penting kalau kita ingin menegakkan hukum di bubble khususnya ya, kita harus taat azas aja dulu. Kalau kita nggak taat azas, nggak itu. Jadi intinya clear ya. Bicara penegakan hukum itu saya kaitkan dengan money politik. Kalau orang sudah begini ya, itu kayak narkoba lah kalau menurut saya itu money politik itu. Kalau sudah masuk ke situ dalam lingkaran setan itu, nggak bisa keluar dari situ. Mau terus ya? Nggak bisa keluar dari lingkaran. Tapi efektif nggak sih sebenarnya? Banyak juga loh yang sukses. Berarti efektif cara itu. Konkretnya gimana yang sukses tuh? Iya kan? Yang seperti apa? Berhasil dong berarti. Duduk. Iya. Kan itu. Iya. Goalsnya kan ke sana. Iya. Tujuan akhirnya. Goalnya hanya kursi kan? Iya. Tapi prestasinya? Belum prestasi. Perjuangan para caleg kan kursi. Ya. Bukan prestasi dulu. Jadi dia akan melakukan berbagai upaya, berbagai strategi untuk kursi dulu. Untuk kursi dulu. Iya. Sementara fungsi dia yang 3 itu dijalankan nggak? Nanti, belum. Kalau dia duduk baru dia bicara fungsi. Sekarang konteksnya dia berbicara saya caleg, saya mau ambil itu, dan satu dari caranya adalah selain mencitrakan diri, money politik. Kata mereka itu efektif, walaupun itu butuh dana besar. Nah, pertanyaan saya, dari mana mereka dapat dana? Ya nggak tahu dari mana. Iya kan? Tapi yang paling penting itu nggak boleh sebenarnya kan? Ya nggak boleh. Ya kan? Nggak boleh. Dan itu tidak mendidik. Tapi menurut saya yang paling bagus itu adalah mestinya sejauh ini apa sih sanksinya bagi mereka yang terbukti misalnya atau tertangkap tangan melakukan money politik. Apa sanksinya? Hukumannya berat nggak sih? Kalau cuman teguran kemudian hanya melisan, ya pantasan hal itu tidak bisa dimusnahkan. Bener nggak? Sama kayak korupsi. Kalau hukumannya cuma begitu-begitu aja nggak ada. Coba kayak di Cina.
Pancung. dibunuh. Pancung. Misalnya kan, maaf, bukan dibunuh, maksudnya diselesaikan lah bahasanya. Kan mungkin beda ceritanya. Iya, iya. Bener nggak? Iya. Nah, Pak Sumiadi berani berkomitmen untuk itu? Sepanjang itu diatur dalam aturan ya. Kita harus taat azas aja dulu. Iya. Sepanjang itu diatur dalam aturan. Cuma sayangnya hukum kita kan tidak mengenal hukum. Iya. Kurang sedikit greget ya. Ya, hukum kita tidak mengenal hukum itu. Lawong orang sudah tersangka juga bisa melarikan diri ke luar negeri. Iya kan? Betul kan? Kita masih kuat dengan adat ketimurannya. Ya, bisa melarikan diri. Tetapi yang di luar negeri kok bisa dijemput datang ke Indonesia setelah sekian lama? Kan aneh kan? Tapi semoga di 2024 pemilu kita itu jauh lebih bersih, jauh lebih sehat, ya kan, tanpa namanya money politik, tanpa hal-hal yang aneh, dan semoga penegakan hukuman juga baik. Amin, amin, amin. Baik. Amin. Itu yang kedua. Nah, Sekarang yang ketiga. Yang ketiga nih kesetaraan. bukan, pengawasan terhadap mandatory spending. Mandatory. Ini dia nih. Ini ada banyak itemnya kan di dalam. Benar kan? Ya, pendidikan, Tapi kesehatan. kita batasi di dua lah ya. Ya, Di kesehatan dan pendidikan lah. di pendidikan untuk anggaran. Nah, kalau sejauh ini Pak Sumiadi melihatnya untuk penganggaran ini ya, itu di pendidikan dan kesehatan sudah baik, sudah tepatkah, atau masih kurang kah, atau seperti apa Pak Sumiadi? Kalau saya belum baca tuh ya, Juklak dan Juknis nih ya. Juklak dan Juknis itu biasanya diterbitkan oleh kementerian kan. Ya. Tentang penggunaan mandatory spending itu ya. Tapi sepanjang yang saya ketahui berdasarkan pengalaman saya ya, di dunia pendidikan, sebetulnya itu sudah bagus. Cuma pada tahapan pengawasannya ini, pengawasan dalam pelaksanaan ya. Ya, pengawasan dalam pelaksanaan itu sering terjadi penyimpangan. Ya, akhirnya ya saya sangat miris juga. Misalnya seorang kepala sekolah harus berhadapan dengan aparat penegak hukum, ya, seorang guru, seorang pengawas, seorang dokter, yang kemudian dia jadi kepala puskesmas, kemudian tersandung masalah hukum. Ya. Ya, banyak itu kan, itu terjadi. Saya sangat prihatin sebetulnya. Mereka itu sebenarnya teknis di bidang keilmuan mereka, mendidik dan juga kesehatan. Tiba-tiba dihadapkan dengan aturan-aturan keuangan negara, perbendaharaan negara, ya, yang mereka tidak paham. Yang paham itu adalah Bappenas dan jajarannya, ya, kemudian inspektorat dan jajarannya. Datanglah aparat penegak hukum, dalam hal ini misalnya kejaksaan lah atau kepolisian. Kacamata mereka adalah kacamata hukum, bukan kacamata aturan yang itu tadi. Ya, jadilah seperti itu. Artinya di sini kita harus hadir di situ, ya, mengawasi ataupun memberi advice. Kita harus hadir di situ dalam bentuk pengawasan, ya, supaya mereka ini nggak kena kasus-kasus seperti itu. Ya, banyak teman-teman saya, ya, yang saya tanya, kamu mau nggak jadi? Enggak mau, saya nggak berani. Mau jadi apa? Misalnya proyek apa begitu ya, yang ada kaitannya pegang proyek Okay. di bidang pendidikan dan kesehatan. Mereka rata-rata sekarang nggak mau, kecuali apa ya? Kecuali istilahnya ada jaminan dalam tanda kutip. Ada jaminan dalam tanda kutip. Kan sekarang sudah ada pendampingan. Betul. Jadi jauh lebih safe. Ya. Jauh lebih aman sebenarnya. Betul. Tapi ya, kecuali memang oknumnya yang nakal sendiri. Iya, betul. Ada niat kan? Iya kan? Itu Ada beda niat, kan? Ada niat. Jadi sebenarnya kalau misalnya kemudian teman-teman dipercaya, ketika biasanya sesuatu itu diberikan kepada seseorang karena memang kemampuan dia memang dinilai ada, kemudian kemauannya juga ada, ya kan, itu kepercayaan amanah kan. Iya. Nah, kecuali kalau dalam perjalanannya dia mulai otak nakalnya mulai berbisik kan. Karena nilai rupiahnya agak gede nih baru kan. Betul. Nah, itu agak lain. Itu beda kan kasusnya itu kan. agak lain. Karena pasti sudah ada pendampingan sekarang. Pemerintah, daerah, kabupaten, kota, biasanya sudah ada pendampingan dari pihak-pihak
yang lain. Sebenarnya udah sip sih sebenarnya menurut saya. Lalu ketika kalau Bapak mengedepankan isu ini, apa yang akan Bapak lakukan? Sehingga tidak ada lagi nih teman-teman yang baik di dunia pendidikan maupun di dunia kesehatan yang tersandung. Nah, apa yang akan Bapak lakukan? Program apa yang akan Bapak buat agar ini tidak terjadi? Ya advokasi aja itu. Penguatan kepada begini, orang-orang di dunia pendidikan dan kesehatan itu sebetulnya adalah orang-orang yang lebih menyukai profesi mereka daripada pekerjaan di luar itu. Profesi mereka adalah mengajar, kemudian profesi mereka adalah menyehatkan masyarakat. Mereka lebih enjoy dengan kedua profesi itu. Makanya ada tunjangan fungsional di situ kan. Nah, ketika ditambahkan dengan persoalan mandatory spending tadi, yang di sana ada persoalan pengadaan barang dan jasa, mereka rata-rata kurang memahami itu, persoalan pengadaan barang dan jasa, karena itu sangat subjektif loh. Tapi menurut Bapak mandatory spending ini sendiri sebenarnya sudah sesuai kan sebenarnya? Sudah, cuma kita perlu penguatan aja agar Maksudnya nilai, kemudian item program dan sebagainya sebenarnya udah oke. Sudah oke. Sistem yang dibuat sudah untuk pendidikan, untuk kesehatan, sudah oke. desa, transport dan sebagainya udah oke kan? Sudah oke. Tinggal memang implementasinya kadang-kadang masih ada oknum nakal, kan? Kemudian masih ada ketakutan karena mungkin tidak terlalu memahami sebenarnya seperti itu kan yang mestinya dilakukan. Nah, Bapak menyarankan ketika Bapak kemudian berada di Senayan, Bapak akan mencoba untuk kembali mengingatkan, hey, ini ada untuk pendidikan, ini ada untuk kesehatan, begini loh caranya, kalian bisa ini, begitukah? Ya, ada, ya betul, ada advokasi di situ. Ya, kemudian ya kita tidak menafikan juga ya, ada juga oknum di pemerintahan yang juga nakal kan? Ada kan? Iya kan? Namanya juga oknum kan? Di mana-mana selalu ada oknumnya. Yang seharusnya misalnya memang dana itu diperuntukkan ke situ, dialihkan ke tempat lain. Itu kan bisa terjadi kan? Bisa jadi. Bisa. Nah, maksud saya itu hal seperti itu yang kita harus awasi itu supaya program itu benar-benar berjalan. Berarti nanti ketika Pak Sumiadi berada atau dipercaya diberikan amanah oleh masyarakat Bangka Belitung, maka beliau akan benar-benar getol untuk ikut mengawasi ya. Ya. Sehingga semuanya tepat guna, tepat sasaran, dan tidak ada lagi orang yang kemudian tersandung kasus hukum. Betul. Oke. Clear kita di situ? Clear. Baik. Ya. Kita geser ke yang keempat. Kita geser yang keempat. Kesetaraan. Oke, ini kesetaraan ini menarik. Kenapa saya bilang menarik? Karena Bangka dan Belitung kan berarti ini betul. Ya, betul. Konteksnya kan. Ya. Bangka dan Belitung itu sebenarnya satu provinsi kepulauan, namanya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di Bangka itu ada 5 kabupaten kota, 1 kota madya dan 4 kabupaten. Kemudian di Belitung itu hanya ada 2 kabupaten, Belitung dan Belitung Timur. Mengapa Bapak bawa isu kesetaraan lagi di era 2024 ini, Pak Sumiadi? Belum setara kah? Jadi begini ya. Begini ya. Tahun 2003 saya ke sini. Ya. Yang mengajak saya ke sini itu adalah pegawai negeri sipil juga. Dulunya dia kerja di provinsi lain, provinsi Jambi, dia pindah ke sini. Diajak oleh almarhumnya Pak Hudani Rani, gubernur pertama pada waktu itu. Ya. Saya diajak dia, kita teman masih bujangan lah dulu ya. Kemudian, belum ketemu ibu belum ya? Belum waktu itu. Kemudian kita ketemu. Kemudian setelah sekian tahun kita nggak ketemu, saya sudah punya istri. Kebetulan saya juga ajak di sini. Oh gitu. Istri saya. Kemudian dia pun juga sama. Kita ketemu setelah sekian lama itu, kita ketemu di Tanjung Pandan. Kita ngobrol seperti ini. Dia bilang mendingan pindah aja ke provinsi. Seperti
seperti podcast saya sebelumnya kan Ya. saya katakan seperti itu kan. Saya pindah ke provinsi. Nah, saya ingat waktu itu pada zamannya Pak almarhum Hudani Rani itu sudah ada blueprintnya. Blueprint pengembangan Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Bahasanya Pak Hudani itu mendekatkan, bukan memisahkan. Ya. Mendekatkan Bangka dan Belitung. Kita tahu bahwasanya Pulau Bangka dan Pulau Belitung ini terpisah Oleh oleh laut kan. Ada. Kalau kita bikin jembatan dari ujung Pulau Bangka ke ujung Pulau Belitung kan nggak mungkin kan. Nggak mungkin, sesuatu hal yang nggak mungkin. Nah, jadi yang bisa digunakan itu adalah transportasi laut. Yang paling terdekat dari jarak titik terdekat itu blueprintnya sudah ada itu. Blueprintnya sudah ada. Tinggal persoalan anggaran kan. Tapi keburu beliau tidak lagi menjabat, akhirnya program itu tidak dilanjutkan. Saya dulunya membayangkan begini Bang Adi ya. Dari Pangkal Pinang waktu itu saya lihat blueprintnya itu ke Tanjung Berikat kalau nggak salah ya, ataupun Berikat lah gitu ya. Iya, Tanjung Berikat itu berarti Berikat lah. Briganya. Briga ya. Itu masuk mana? Basel apa Bangka Tengah? Bangka Tengah. Oh, di Bangka Tengah. Bangka Tengah. Saya membayangkan waktu itu dari Pangkal Pinang ke Briga itu 2 jam. Ya. Oke. Ya, dari Briga kalau kita naik kapal cepat sampai ke Tanjung Pandan itu hanya 2 jam. Ataupun sejam setengah lah. Oke. Ya. Jadi itu orang yang ingin melakukan perjalanan ya. Kalau perjalanan lewat jalan darat itu kan bisa istirahat tuh. Iya kan? Nah, sepanjang perjalanan dari Pangkal Pinang ke Berikat itu ke Beriga itu kan nanti akan ada pertumbuhan ekonomi di sana. Sama-sama seperti Pangkal Pinang, Muntok. Kecamatan Kelapa itu dia tumbuh dan berkembang karena adanya jalur antara Mentok dengan Pangkal Pinang. Iya, jadi transit area ya. Ya, transit area. Ya, pemikiran saya lihat memang bagus itu. Saya lihat betul tuh blueprintnya tuh dipamerkan dalam pameran pembangunan pada saat itu. Jadi itu nantinya transit areanya Koba. Betul. Koba akan berkembang sangat pesat kalau seandainya program itu kita laksanakan. Koba akan sangat pesat. Kuliner segala macam ya akan tumbuh dan berkembang di sana. Dan akan dinikmati oleh masyarakat banyak. Bukan seperti saat ini lewat udara. Hanya maskapai yang menikmati kan? Betul kan? Lewat laut, lewat dari Pangkal Balam. Hanya perjalanan tertentu yang menikmati. Itu pun bersaing juga dengan. Kenapa itu tidak dilakukan? Dari dulu loh. Dari dulu ini. Makanya saya bilang kesetaraan. Tapi nanti dari Briganya naik apa dia? Naik apa lagi? Naik kapal lagi. Tapi cuma sebentar. Jeda waktu. Dari Pangkal Balam aja kan naik seperti sekarang. Waktunya lama. Waktunya sangat lama. Iya sih. Dari jam 1 berangkat. Sampai jam 6 ya? Jam 5 ya? Iya, Jam 5, jam 6 ya? Waktunya sangat lama. Oh, kalau dari Briga lebih cepat? Lebih cepat. Berapa? 1 jam? 2 jam? Bisa 2 jam, 1,5 jam lah. Oh, lebih pendek. Lebih pendek, karena jaraknya lebih pendek. Dan tujuannya sama, Tanjung Pandan? Tujuannya sama. Artinya ada pengembangan wilayah. Cuma makan waktu di daratnya ya? Ya. Alat-alat transportasi, perusahaan-perusahaan transportasi sepanjang jalan darat ini berkembang. Memang sekarang banyak orang yang dari Pangkal Pinang ini ke Tanjung Pandan, tapi dia harus nginep. Tapi apakah kemudian agenda besar ini, ya kan, blueprint yang konon Pak Sumiadi lihat ini memang sudah dari ide brilian dari gubernur yang pertama, almarhum Pak Hudani Rani, itu benar-benar akan berefek baik kepada masyarakat. Sementara kita kan tahu kalau goalsnya tetap menjaga kesetaraan, apakah itu bisa membuat ini jadi setara? Apa nggak bikin orang jadi ribet malahan? Enggak. Dulu Jagorawi, ya, zamannya saya masih bujangan itu. Akhirnya Jakarta, Bogor, Ciawi ya. Sekarang Mega City, Jabodetabek. Nah, kemudian Cipularang, itu untuk di Jawa ya.
Ada. Hmm. Akhirnya orang Bandung banyak ke Jakarta, orang Jakarta Sabtu Minggu ke Bandung. Jarak yang dulunya cukup jauh. Seperti itu kan. Itu di Jawa. Kita coba di Bangka Belitung ini seperti itu, mendekatkan itu supaya pertumbuhan di Pangkal Pinang ini juga dinikmati oleh mereka di ujung sana, di Belitung. Itulah bentuk kesetaraannya. Cuman mengubah Ya, aksesnya mengubah sejalannya. aksesnya. Itulah Waktunya bentuk. mengurangi waktu. Ya, itulah bentuk kesetaraannya. Tadinya dari Pangkal Balam ke Tanjung Pandan pakai laut juga, dari sini juga pakai laut, cuman darat dulu baru pakai laut. Ya, ya, itulah bentuk kesetaraannya. Artinya nggak ada lagi cerita. Ini agak unik sedikit ya. Kalau saya ke Belitung, ke Tanjung Pandan, orang sana sering bilang, oh ada orang Bangka. Orang Bangka dia bilang. Tapi saya jawab lain. Kapan ke Bangka? Enggak, saya ke Pangkal Pinang kata saya. Saya bukan ke Bangka, saya ke Pangkal Pinang. Aneh kan? Ya sebenarnya enggak juga. Kan Bangka itu diksinya ada dua. Satu pulau Bangka yang berisi 4 kabupaten dan 1 kota Madia, atau ke Bangka ya ke Sungai Liat. Kan Bangka soalnya. Ya, mindset orang-orang yang ada di Pulau Belitung itu kan nggak ada dia cerita Pangkal Pinang, Tobuali, karena masih aneh tadi, masih jauh tadi dalam mindset mereka. Karena tidak didekatkan itu dalam tanda kutip ya, tidak didekatkan. Semakin banyak orang dari Pulau Belitung ke sini dan orang dari sini ke Pulau Bangka, itu akan semakin dekat. Kesetaraan itu akan terjadi. Dengan akses yang tadi. Ya, kesetaraan itu otomatis itu. Ya, peluang-peluang bisnis, peluang-peluang berusaha. Contoh, sayur kan lebih mahal sekarang di Pulau Belitung, benar kan Bu ya? Sayur lebih mahal di Pulau Belitung. Dari Bangka? Diekspor dari Bangka, segala macam lebih mahal di Pulau Belitung. Karena akses tidak ada setara. Kenapa orang dari Pangkal Pinang ini bisa? Ayam dari Pangkal Pinang. Tapi kan kejauhan Pak. Kejauhan nggak ada kirim. Dari sini dia harus ke Briga dulu. Habis dari Briga dia baru nyebrang lagi. Enggak. Mobil box itu kan bisa kan. Cold storage mobil box. Enggak. Itu mimpi yang besar. Ya, tapi dampaknya sangat luas. Besar juga. Soalnya mau mengubah kan semuanya. Ya. Sementara sekarang orang udah convert, udah nyaman dengan Pangkal Balam. Betul. Semua sudah ada di situ. Ya. Mulainya dari situ. Mau kemana pun harusnya dari situ. Jadi Pak Sumyadi ini mimpi besarnya mengubah. Ya. Bukan mengubah sebenarnya. Mengubah itu cuma bagian. Tapi lebih kepada menyatukan Bangka dan Belitung. Ya. Dalam konteks setara. Setara, betul. Enggak ada lagi cerita apa ya gitu ya. Ya memang sudah banyak ya orang-orang dari Pangkal Pinang yang berusaha di Tanjung Pandan, nah orang di sana juga berusaha di sini. Sudah banyak, tapi itu dia tetap melalui akses itu tadi, Pangkal Balam segala macam. Kemarin saya lihat sendiri tuh di Ekspres Bahari. Ini fakta ya. Orang ngirim kentang segala macam lewat Ekspres Bahari. Ya. Tapi volumenya dikit cuma pakai karung. Diambil pakai motor. Ya harganya tetap tinggi karena permintaan di Pulau Belitung banyak. Ini saya lihat sendiri nih, kejadiannya saya lihat sendiri. Coba kalau lewat jalan itu tadi, kesetaraan tadi itu. Orang di sana mudah so. Karena orientasi kita kan punya area tuh. Pulau Belitung itu kan identik dengan pariwisata kan. Orang nggak lagi memikir tentang dunia pertanian kan. Orang hanya memikirkan tentang bagaimana mengembangkan pariwisata di situ kan. Jadi nggak ada lagi yang nanam segala macam. Nah, jadi perimbangannya pertanian di daerah Pulau Bangka ini yang kita kirim ke sana ataupun dari daerah Palembang sana kan, kentang segala macam itu. Tetapi lewat jalan darat yang tadi yang tetap masih harus ke Briga dan lompat ke laut. Jadi artinya mobil itu dari Palembang itu ya, dia lewat jalur darat semua sampai ke Briga, juga lewat jalur darat ke Briga pakai
angkutan laut sampai ke Tanjung Pandan. Jadi itu barangnya nggak dibongkar-bongkar, nggak ada lagi tambahan biaya ongkos bongkar secara ekonomi. Itu. Iya, nggak dibongkar-bongkar ya. Mm-mm. Pangkal Balam juga nggak dibongkar. Tetap dibongkar, ada bongkar muat di Bangka Iya, Balam. kan sama-sama naik kapal. tetap dibongkar. Tapi intinya begini ya, ada pertumbuhan lah. Memang Ya harapannya kan diaksesnya itu eh, sebenarnya ada sedikit itu lebih panjang di akses daratnya, lebih ringan di lautnya. lebih ringan di lautnya. Kalau yang satu tadi, Ah, Briga tadi, resiko kecelakaannya lebih kecil karena jeda waktunya ya jeda waktu lebih pendek kan. lebih pendek. Kecelakaan Nah, laut, resiko kecelakaan darat lebih besar karena lebih panjang. Ya, kalau kecelakaan darat kan Ya kan begitu kan bicara potensi kan. ya kalau kecelakaan darat kan bisa misalnya minggir dikit kan. Kalau di laut mana bisa minggir. Kalau kelalap aja kan gitu kan. Ya kalau bicara potensi pasti sama lah ya, 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 ya. 50-50. Mm-mm. Tapi mimpinya bagus Pak, mimpinya bagus berarti membuat Bangka dan Belitung jauh lebih dekat dalam kemasan setara. Ya, Ya kan ini mimpi yang luar biasa pemirsa Bangka Pos. Jadi ketika Pak Sumiyadi nanti dipercaya oleh masyarakat Bangka Belitung berada di DPR RI, maka ini akan menjadi mimpi besarnya. betul. Lebih mendekatkan ya. Ya, satu lagi jembatan apa tuh yang dari Sebagin itu. Ya, itu mimpinya siapa itu? Mimpinya orang di sini kan? Yang 13 kilo jaraknya. Iya, mimpinya orang di sini kan? Mimpinya orang di Sumatera. ke Sumatera kan? Mimpinya orang di Pulau Bangka kan? Coba tanyain sama orang di Pulau Belitung, mau nggak ada jembatan itu? Nggak mau mereka. Jelas nggak mau. Kalau begitu kami merasa ditinggalkan. Itulah salah satu bentuk kesetaraan kata saya tadi. Dekatkan dulu antara Pulau Bangka dan Pulau Belitung itu. Baru bicara nanti menghubungkan dengan Sumatera. Jangan bicaranya langsung menghubungkan ke Sumatera dulu. Baru dekatkan dulu. Oke. Itu. Oke. Ini mulia loh ya, pemirsa Bangka Pos. Mimpinya sangat bagus. Ya, Pak Sumiyadi ini benar juga masuk akal itu Pak ya. Iya. Bangka Belitung itu satu rumpun. Iya. Satukan dulu. Ya. Iya kan? Ya. Rekatkan dulu. Ya, betul. Baru ke seberang. Ya, ya, Kan betul. kurang lebih gitu kan? Betul. Iya, Betul. Makanya jangan lupa 14 Februari 2024. Nomor berapa Pak? Nomor 2 partainya nomor 10. Namanya Sumiyadi. Gak ada nama depan, gak ada nama belakang Pak. Enggak Ya? ada. Tetap Sumiyadi. Ya, enggak. Brandingnya Sumiyadi. Sumiyadi. Nah, itu pemirsa Bangka Pos bisa melihat sendiri ya. Di podcast kita ini Pak Sumiyadi tuh punya mimpi mulia untuk masyarakat Bangka Belitung. Luar biasa. Mantap. Yang terakhir. Tapi itu prosesnya panjang loh Pak. Betul, Ya, betul. Tapi it's okay. Atas ridho Allah dan dukungan masyarakat Bangka Belitung, pasti apa sih yang nggak mungkin? Bener nggak Pak? Saya sih begini ya. Itu kan untuk membuat menjadi kenyataan itu kan perlu kajian, perlu Pasti, segala macam iya. kan. Itu tidak akan selesai dalam setahun 2 tahun. Betul. Tidak. Tapi ketika pondasi itu sudah kita buatkan, ya. Artinya sebelumnya sudah ada itu angan-angan dari gubernur sebelumnya. Kenapa kita tidak cari lagi itu arsipnya di mana barang itu? Kita perbaharui lagi. Kita bicarakan dengan Kementerian PUPR di Jakarta. Tapi menurut Bapak itu realistis nggak? Realistis? Bukan nggak? Bukan sesuatu yang konyol bukan ya? Bukan. Realistis itu. Itu realistis. Sangat realistis. Sangat realistis. Oke. Ruas jalan antara Pangkal Pinang ke Tanjung Berikat, ke Beriga itu berapa jauh? Nggak cukup jauh. Realistis itu. Ya kurang lebih 1 jam 2 jam ya. Realistis, sangat realistis dengan apa itu katakanlah misalnya 12 meter segala meter itu lebih cepat itu. Ya, bisa dicarang 1,5 jam kalau sudah lancar. Sangat realistis. Kalau menurut saya sangat realistis. Dan Anda ketika di perjalanan darat Anda bisa menikmati banyak hal. Betul. Pemandangan, bisa dengan spot-spot baru di kota mulai dari Kurau, Koba, belum lagi situasi mendekati Brigati yang pantai-pantai Ya, indahnya. ada kuliner segala macam. Kuliner banyak, makanan khas, oleh-oleh. Ya. Sangat realistis.
Benar sih. Itu perlu kita bicarakan di Bappenas. Kita bicarakan dengan kementerian terkait. Makanya perlu anggota DPR RI yang seperti Pak Sumiadi. Betul. Betul, ya kan? Itu. Kita ya, betul seperti itu. Itu dia luar biasa. Dan itu yang keempat, Pak. Clear kita yang keempat. Ya, Mimpi clear. besar Bapak ini yang realistis untuk menciptakan, mendekatkan Ya. atau menyetarakan Bangka dan Belitung Betul. dengan akses yang baru, dengan program yang baru. Hmm. Oke, Pak. Dan ini yang kelima, Pemekaran wilayah. pemekaran wilayah. Apa, Pak, konteks pemekaran wilayah yang Bapak akan... Dulu ketika saya waktu datang ke sini, Ya, ada wacana memekarkan wilayah. Ya. Katakanlah misalnya Tanjung Pandan menjadi ibu kota, Kota Madia. Kota Madia ya. Kemudian Bangka Utara, Belinyu itu ya. Ya, Belinyu itu menjadi sebuah kabupaten, betul, kabupaten sendiri. kabupaten sendiri. Dan itu sudah lama. Gaungnya, saya lihat hanya gaungnya skala daerah saja, nggak sampai ke pusat. Nggak ada dewan-dewan kita yang duduk di pusat itu gayung bersambut lah dengan persoalan itu. Saya nggak tahu sih apakah pernah ada atau tidak ada, tapi saya lihat tidak ada. Yang saya lihat di media itu tidak ada diberitakan di media tentang hal Mungkin itu. ada, tapi tidak terlalu greget Ya, misalnya betul. gitu ya. Mungkin ada, tidak tahu. Greget. Dan Pak Sumiadi berkomitmen ketika berada di DPR RI akan memperjuangkan ini, pemekaran ini. Kenapa tidak? Karena itu kan semakin banyak kabupaten kota. Kita ini satu provinsi hanya berapa nih? 7 kan? 7. 7 ya. Gitu. Coba Kalau Bapak mekarkan lagi berarti 9. 9. Kota Madia, Tanjung Pandan, Ya. dan Dan Kabupaten Kabupaten Bangka Utara. Bangka Utara. Ibu kotanya Belinyu. Ada 9 kan? 9 jadi, Pak. Itu kan lebih mendekatkan jenjang birokrasi kan? Alur pelayanan publik. Betul. Itu salah satu. Banyak sih kalau dengan pemekaran wilayah itu banyak lah. Justru Bapak berpikir dengan pemekaran wilayah akan lebih memudahkan masyarakat sendiri, mensejahterakan masyarakat itu juga. Betul. Aksesnya lebih mudah, administrasi lebih mudah, kesejahteraan lebih terjangkau, ekonomi membangun, Iya, begitu. iya. Izin perizinan juga Lebih gampang, lebih gampang. karena lebih dekat. Lebih gampang. Itu sih. Oke. Mm. Sudah cukupkah Ya. persyaratannya? Misal Tanjung Pandan jadi kota Madia, sudah pas, sudah cocok jadi wali kota Tanjung Pandan. Wah, bagus kan? Kira-kira Kalau bicara masalah itu, nah itulah ya. Kita ini kan sukanya berada di zona aman. Banyak politikus kita suka berada di zona aman. Dia nggak mau move on. Bahasa sekarangnya move on, berpindah, nggak mau move on. Dia aman di situ, tetap aja begitu. Sekian periode dia di situ, tetap aja gitu. Programnya dari itu ke itu ke itu. tidak mau sedikit jauh lebih Ya, out of the box, melangkah jauh betul. lebih kuat. Tapi Bapak sudah melihat keinginan itu sudah kencang Apa? untuk kemudian memekarkan menjadi Kota Madia, Tanjung Pandan, dan Kabupaten Belitung. Saya pernah diskusi sama teman-teman di Belinyu. Ya. Ibaratnya cantolannya di pusat itu nggak ada. Ini kan sebuah keputusan politik kan? Ya. Pemekaran wilayah itu sebuah keputusan politik. Nonsen itu, aturan-aturan itu ketika sebuah keputusan politik. Contoh, Papua. Dari 1 menjadi 5. Provinsi loh. Apa pertimbangan politiknya? Wilayah yang sangat luas kan? Itu kan pertimbangan politiknya. Dari aturannya jumlah penduduk nggak masuk. Nggak masuk, jumlah penduduk nggak masuk. Nggak masuk aturan untuk sebuah provinsi, nggak masuk. Tapi faktanya mereka jadi 5 provinsi. Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua apa lupa saya ya. Pokoknya ada 5. Dari 1 loh. Jadi Pak jadi Sumiadi, 2. jadi Pak Sumiadi berpikir Bangka Utara dan Tanjung Pandan sudah layak. Sepanjang ada cantolannya di parlemen, di DPR RI, itu layak. Aceh. Apa progresnya sekarang? Setahu Bapak. Perjuangan itu.
seingat saya sih ada namanya presidium-presidiuman begitu, seingat saya ya. Ada kajian-kajian mungkin secara akademik ada, tetapi cantolannya itu yang nggak ada, cantolan politiknya itu nggak ada. Akhirnya ya sampai sekarang seperti itu. Berarti Pak Sumiadi mensupport ya, Ya mendukung kita ya, kita support itu. dan mau akan ketika berada di DPR RI akan memperjuangkan ini, Ya, membantu untuk itu. ya. Ya, Saya nggak janji ya, saya nggak janji. Tapi 5 tahun kalau kita pressure terus, insya Allah sih, bisa. entah di akhir-akhir nanti atau gimana, sudah misalnya selesai periode ini baru periode selanjutnya, kan? Tapi blueprintnya sudah ada, bisa saja terjadi kan? Kapan dia kejadian itu hanya menyangkut masalah timing, ya. Kapan provinsi itu jadi, kapan pemekaran wilayah itu hanya menyangkut masalah timing saja. Tapi tidak-tidaknya ibaratnya bahannya sudah kita pegang nih. Tinggal tanda tangan lah. Kira-kira seperti itu. Makanya yang penting pemirsa Bangka Pos jangan lupa 14 Februari 2024 ya. Karena ada nih yang akan memperjuangkan, beliau namanya Pak Sumiadi, akan memperjuangkan pemekaran itu. Satu Kabupaten Bangka Utara, ibu kotanya Belinyu, yang kemudian satu lagi adalah Kota Madia Tanjung Pandan. Benar ya Pak? Betul. Nah, udah siap nih, beliau akan bantu memperjuangkan itu. Yang menurut beliau itu akan jauh lebih mudah dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Betul. 5 item sudah kita bahas Pak. Luar biasa. Semuanya semoga itu bisa terimplementasi dengan baik walaupun step by step, pelan-pelan saja. Langkahnya satu langkah kan nggak mungkin yang begini-begini langsung jadi. Kayak membalikan telapak tangan, benar ya Pak ya? Betul. Tapi paling tidak apa yang kita obrolin hari ini itu akan menjadi tolak ukur di kacamata masyarakat untuk di tanggal 14 Februari mendatang. Ya. Baik, di penghujung podcast kita Pak, saya Closing beri kesempatan kepada Bapak statement. untuk menyampaikan, merayu masyarakat Bangka Belitung, gunakan waktu ini sesingkat-singkatnya, seefektif mungkin agar masyarakat percaya, yakin, dan memastikan diri untuk kemudian mencoblos Bapak di 14 Februari 2024. Silakan Pak. Baiklah pemirsa podcast Bangka Pos yang saya hormati dan saya banggakan. Pemilu adalah sebuah ajang mengembalikan hak-hak politik kepada rakyat. Pada kesempatan ini saya mengajak seluruh warga Bangka Belitung, sebagaimana tadi sudah saya jelaskan, saya ada 5 program, 5 item yang sudah saya kampanyekan sebelumnya. Pertama, money politik. Kedua, penegakan hukum. Ketiga, pengawasan terhadap mandatory spending. Keempat, kesetaraan antara Bangka dan Belitung. Dan kelima, pemekaran wilayah. Ini semua sebetulnya sebuah pekerjaan yang tidak mudah. Tidak mudah. Kalau hanya seorang Sumiadi, itu nggak ada artinya. Jadi, saya berharap mari kita menyadari bahwasanya apa yang telah saya sampaikan itu menjadi sebuah perubahan dalam 5 tahun ke depan. Sekiranya saya hadir di Senayan, maka inilah yang menjadi tugas saya. Fasilitas yang diberikan oleh negara itu adalah bagian dari tanggung jawab saya pribadi dalam melaksanakan itu. Kalaupun tidak dapat terrealisasi pada tahun pertama, mungkin tahun kedua dan tahun berikutnya. Tetapi saya tidak janji, karena ini adalah sebuah tanggung jawab moral, baik secara pribadi kepada masyarakat Bangka Belitung maupun kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana agama Islam yang saya anut. Sekian dari saya, sekian Pak Bang Adi. Mudah-mudahan bisa berkenan bagi masyarakat Bangka Belitung. Jangan lupa ingatkan dulu tanggal 14 Oh ya, jangan lupa Februari. Tanggal 14 Februari datang pagi-pagi, sarapan dulu ya, karena ada antrian. Kemudian ingat Partai Hanura, kartu suara warna kuning, partainya agak di tengah dari kartu suara, buka itu suara-suara, ada nomor 10, kemudian ada nomor 2,
ada nama Sumiadi sana. Bisa coblos nama Sumiadi, bisa coblos nomor 2, ataupun misalnya ragu-ragu bisa coblos nomor partai. Ya, tetapi sebaiknya karena Anda sudah mendengarkan apa yang saya sampaikan sebelumnya dalam podcast ini, cobloslah nama saya. Jadi saya dapat mengetahui berapa banyak kepercayaan individual masyarakat Bangka Belitung pada saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan yel-yel partai kami, bangkit, jaya, menang. Terima kasih. Mantap. Baik, sama Kapos itu tadi ya, Pak Sumiadi dengan janji-janjinya yang dengan program-programnya semoga bisa terrealisasi tentunya dengan izin dan persetujuan masyarakat Bangka Belitung di 14 Februari 2024 mendatang. Amin. Jadi silakan Anda pahami pilihan Anda. Kalau saya tidak mengajarkan, tidak juga menyarankan, tapi Anda yang punya pilihan. Karena caleg-caleg ini ya maju duduk dengan tidaknya di kursi itu ya Anda semua yang menentukan. Ya. Jadi kenali, pahami, baru datang ke TPS, baru tentukan pilihan. Oke, yang paling penting jangan tidak datang atau jangan tidak memilih karena satu suara Anda menentukan arah pembangunan Bangka Belitung. Saya Edi, pamit undur diri. Kita jumpa lagi di Caleg Bicara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.